Selamat pagi arek-arek semuanya. Kebetulan saya sedang berada di kota Malang. Sudah menjelang siang. Saya belum sarapan. Jadi anggap aja ini sarapan sekalian makan siang. Sebelum berangkat naik kereta, saya mampir dulu ke salah satu tempat yang tidak jauh dari stasiun Malang. Tempatnya enak buat nongkrong, buat kerja, dan yang pasti buat makan ya. Salah satu resto atau bisa dibilang cafe juga atau tempat makan yang cukup estetik, adem, areanya luas, pilihan menunya juga banyak. Jadi saya mau sambil sedikit bekerja dan banyak makan. Karena hari ini, siang ini dari stasiun Malang saya akan menuju ke Jakarta dengan kereta yang waktu itu menjadi pelopor atau perintis dioperasikannya armada ekonomi New Generation modifikasi, dan sekarang ya belum terlalu lama dari waktu itu di-upgrade lagi dengan armada terbaru. Nggak cuma ekonominya aja tapi kelas eksekutifnya juga di-upgrade dengan sarana New Generation yang tidak lain dan tidak bukan adalah kereta Jayabaya. Kemarin sudah banyak yang request ya, Mas kapan naik Jayabaya New Generation. Siang ini saya akan menuju ke Jakarta dengan Jayabaya. Kira-kira 1 jam jelang keberangkatan Jayabaya, saya sudah berada di depan stasiun Malang. Ini yang menghadap ke arah Balai Kota atau gedung yang lama ya. Karena stasiun Malang gedung yang baru itu yang menghadap ke timur, sedangkan yang ini menghadap ke barat. Kemarin waktu naik Brawijaya sudah mencoba lagi masuk melalui pintu timur. Sekarang pengen coba lagi masuk ke pintu barat. Pintu barat stasiun Malang ini memang lebih kecil bangunannya, bangunan lama, menghadap langsung ke jalan. Jadi di pinggir jalan banget, makanya area parkirnya juga terbatas. Kalau masuk lewat pintu barat, ini nggak ada face recognition boarding gate ya, jadi tetap harus prepare boarding pass dan kartu identitas. Setelah melalui proses pemeriksaan boarding pass dan identitas, saya sudah berada di sisi jalur 1. Dan melihat di jalur 3 ya, kalau nggak salah itu ada rangkaian Gajayana yang sudah pakai stiker tematik Natal dan Tahun Baru. Wih, warnanya hijau rek. Dari pintu pemeriksaan saya diarahkan untuk menuju ke Skybridge via travelator ini. Karena rangkaian Jayabayanya ada di jalur 5 katanya. Rasanya tuh baru kemarin ya naik Jayabaya dari Malang. Sekarang udah berada di Malang lagi, mau naik kereta lagi. Dan hari ini saya naik Jayabaya di kelas eksekutif. Dan seperti biasa kebiasaan saya naik Jayabaya. Naik eksekutif itu pasti ngambil single seat. Ngambil nomor 13 Bravo di eksekutif 4. Agak nekat, nggak tahu di depan atau di belakang. Kita langsung menuju ke rangkaiannya aja ya, penasaran. Wah, udah ada yang nampak berlivery warna pink itu, Rek. Rangkaian Jayabaya. Kalau pink gini berarti area eksekutif ada di belakang ya. Aduh, berharap banget single seat paling belakang, cuy. Jeng, 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 jeng. Ini eksekutif berapa ya? 1, 4 di belakang ya? Jayabaya, ya. Rek, berada di paling belakang, dan harusnya di paling belakang itu nggak ada apa-apa lagi sih. Jadi buntut rangkaian.
Jeng jeng jeng. Ini dia paling belakang eksekutif 4. 13 Bravo di paling belakang cuy. Tapi kayaknya udah banyak penumpang kali ya di dalam. Jangan berisik rek. Taram. Oke, di belakang. Wah, kamu tahu? Ini adalah kursi favorit saya, single seat paling belakang. Gemes. Jadi setelah tidak beruntung waktu naik Brawijaya karena dapat paling depan, udah new image paling depan lagi. Akhirnya sekarang saya bisa balas dendam dengan duduk di kereta Jayabaya belasan jam ke depan di kursi favorit saya, eksekutif paling belakang, kursi paling belakang, posisi Wena. Saya sudah mengamankan kursi saya di 13 Bravo sebelah kiri. Ini adalah eksekutif 4 kereta Jayabaya. Armada yang dipakai untuk eksekutif 4 ini adalah armada seri tahun 2024, masih di tahun yang sama. Urutan yang ke-36, armada eksekutif stainless steel new generation ini berkapasitas 50 penumpang dengan konfigurasi kursi 22. Fitur dan fasilitas standar yang ada di armada seperti ini adalah pencahayaan, kemudian penyejuk udara dalam kabin, terus ada layar TV yang menggantung di bagian atas dan di ujung-ujung kabin, kemudian rak bagasi kabin di atas setiap kursi penumpang, maksudnya rak bagasinya dikasih detail batik, kemudian penomoran kursinya juga pakai LED, terus jendela-jendela sudah pakai window shade berupa roller blind, kemudian meja kecil sudah dihilangkan, diganti dengan area jendela yang lebih luas. Berikut sumber kelistrikan, dan menemani colokan listrik ada port USB, kemudian ada audio jack di setiap kursi. Dan kursi-kursi ini adalah kursi jenis reclining dan revolving yang bisa diatur kemiringan sandaran punggungnya dan dapat mengikuti arah perjalanan kereta. Juga ada kantong kursi di depan setiap penumpang, dilengkapi juga dengan meja lipat di bawah sandaran tangan dan footrest atau sandaran kaki. Kemudian passengers information display yang lebih futuristik, lebih kekinian, lebih informatif pastinya. Nanti kita bisa lihat posisi perjalanan kereta, stasiun berikutnya, stasiun tujuan, kemudian suhu di dalam kabin, terus ada kecepatan perjalanan kereta, termasuk keterpakaian toilet. Nah, ngomong-ngomong soal toilet, hanya ada di salah satu ujung aja, biasanya di dekat kursi nomor besar di belakang saya. Toiletnya ada dua, satu toilet pria berwarna biru, kemudian satu toilet wanita berwarna pink dengan fitur-fitur yang sudah lebih baik. Salah satunya adalah kehadiran foot washer. Dan seperti biasa untuk keluar masuk ke dalam kereta, baik pintu di dalam kabin maupun pintu area luar ini, semuanya sudah berpenggerak elektrik. Dan mari kita agak sedikit maju ke depan sana, melihat lokomotif Dinas Jayabaya. Ya, kemarin habis naik ini armada new image paling depan, males banget ya. Lokomotifnya sudah terpasang, rek. Ngintip sedikit yuk. Datang di kereta api Jayabaya yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 13 jam 8 menit. Di antara 5 kereta
yang melayani rute Malang-Jakarta. Hanya Jayabaya satu-satunya yang bergerak ke arah utara dari stasiun Malang, sedangkan 4 yang lainnya bergerak menuju ke arah selatan. Jadwal perjalanan kereta Jayabaya keberangkatan dari stasiun Malang pada pukul 12:30 siang dengan estimasi kedatangan di Jakarta sekitar pukul 1:30 dini hari. Sedangkan keberangkatan Jayabaya dari arah Jakarta berangkat dari stasiun Pasar Senen sekitar pukul 5:30 sore dengan estimasi ketibaan di Kota Malang sekitar pukul 6:30 pagi. Untuk durasi perjalanan baik dari arah Malang maupun dari arah Jakarta rata-rata berkisar selama 13 jam. Mengenai susunan rangkaian kereta Jayabaya, terdiri dari 1 lokomotif. Kebetulan hari ini pakai lokomotif seri JJ206 urutan yang ke-71, entah dari depo mana ya karena tertutup stiker tematik. Kemudian ada 4 kereta kelas ekonomi dari arah dari arah Malang di area depan. Kemudian ada 4 kereta eksekutif dari arah Malang berada di area belakang, 1 pembangkit dan 1 kereta makan atau restorasi yang letaknya menjadi pemisah antara layanan ekonomi dan eksekutif. Kemudian bedanya apa sih antara ekonomi dan eksekutif new generation ini? Yang stainless steel ya maksudnya. Secara tampilan, secara fitur dan fasilitas itu hampir mirip atau boleh dibilang sama lah ya. Yang membedakan adalah dilihat dari luar memiliki corak yang sama namun pewarnaan yang berbeda. Untuk ekonomi warnanya biru muda, sedangkan untuk yang kelas eksekutif berwarna boleh dibilang pink atau magenta mungkin ya. Kemudian dilihat dari interiornya model-modelnya sama. Satu hal yang membedakan adalah kapasitas dalam setiap kabin termasuk model atau jenis kursinya ya. Untuk ekonomi berkapasitas 72, sedangkan eksekutif 50, dan kursi eksekutif lebih lega, juga dilengkapi meja lipat, kemudian recliningnya lebih leluasa, terus sandaran kaki juga ada, sedangkan ekonomi tidak ada ya. Kalau ekonomi karena kapasitasnya lebih banyak makanya jarak antara kursinya juga sedikit lebih sempit. Kalau untuk kenyamanan sih relatif ya, ada orang yang seneng duduk di armadanya ekonomi, ada juga yang di eksekutif. Tapi yang lain-lain secara general sebenarnya mirip-mirip aja. Yang beda adalah pengalaman duduk selama di perjalanan. Sebenarnya kereta restorasi itu nggak terlalu jauh ya. Ya mungkin ngelewatin sekitar 3 kereta eksekutif di depan. Tapi kebetulan banget ada layanan keliling sama Mbak Prami barusan. Jadi ini jam-jam rawan ngantuk ya. Mas, kok nggak upacara minum teh? Kenapa sekarang ngopi cino? Nggak, nanti upacara minum tehnya sore-sorean aja. Ini untuk menyelamatkan diri dari kantuk, saya sudah membeli cappuccino. Harganya Rp13.000. Mari ngopi cino dulu ya Rek ya. Ngetehnya nanti sore, tenang aja. Biar membantu sedikit semangat di jam-jam kantuk ya, seperti ini. Jadi sejauh ini kabinnya sunyi banget, kedap suaranya oke banget. Suspensinya halus, asik banget ini.
sedikit terlambat ya, 1 menit. Kita saat ini tiba di Sidoarjo. Ada kereta, apakah itu pakai Puang, tapi kayaknya kereta lokal, pakai ekonomi Kemenhub. Saya tuh nggak hafal ya kereta-kereta lokal di sekitaran Daob 8 ini. Bisa jadi Supas gitu, apa ya? Apa Sindro? Nggak tau lah. Seperti biasa, Sidoarjo panasnya minta ampun, dan stasiunnya itu di sebelah sana ya, Rek. Nggak dapat peron. Bagi para penumpang yang mungkin masih berada di bawah, kami persilakan untuk segera naik ke dalam kereta. Sim Salabim. Avada Kedavra. Sudah meninggalkan Sidoarjo. Ini Puang 19, penasaran kereta apa sih? Nunggu sampai ketemu papan namanya nih. Ada tuh. Komuter lain Sindro, bener. Tadi asal nebak-nebak ya. Entah Supas, entah Sindro, nggak taunya Sindro. Saya tuh dulu naik Sindro pakai armada KRD warna hijau itu ya, yang ke stasiun Indro Gresik itu. Kok sekarang lihat pakai Puang, armadanya kemana itu? Saat ini kereta Jayabaya merapat ke stasiun Surabaya Gubeng ya. Padahal bisa saja kita tadi tiba on time, cuman nggak tahu kenapa menjelang Gubeng ketahan sinyal. Alhasil yang jadwal yang harusnya kita berangkat, kita malah baru tiba. Pip, 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 pip. Wow, ada kereta apa di situ? Nggak kelihatan. See you on your next trip. Hati-hati jalur 5 kereta api Logawa dari Logawa. Pergerakan penumpang di Surabaya Gubeng lumayan banyak ya, Rek ya, terutama yang turun. Tuh, kelihatan nggak sih? Tuh banyak banget ya. Kereta Jayabaya diberangkatkan kembali dari stasiun Surabaya Gubeng dengan sedikit keterlambatan. Dan tadi di Gubeng juga kita bertemu dengan kereta Logawa yang juga sudah menggunakan armada New Generation ya. Sudah pernah saya buat video perjalanannya, bisa kalian cek di channel saya. Dan saat ini kita sedang menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Karena selain di Surabaya Gubeng, Jayabaya juga melayani singgah di Surabaya Pasar Turi. Sebentar lagi kita akan menikmati pemandangan di tengah himpitan pemukiman penduduk, sekaligus akan melewati terowongan di kota Surabaya.
Wah, bisa on time di Surabaya Pasar Turi, punya waktu 10 menit. Pergerakan penumpangnya lumayan juga ya. Cuman kalau yang turun lebih banyak yang di Gubeng sih. Jadi bisa aja penumpang dari Malang tadi nampak rame ya. Karena sebagian penumpang tadi itu memanfaatkan layanan tarif parsialnya Jayabaya dari Malang ke Surabaya. Jalur 3. Jadi ada tarif parsial spesial dari Malang ke Surabaya. Di kelas ekonomi harganya 55.000 dan di kelas eksekutif harganya 65.000. Itu enak banget buat kalian jadikan pilihan kalau kalian males naik kereta lokal atau komuter lain ya, bisa milih untuk naik kereta Jayabaya ini. Dan announcement dulu deh. Jadi apa namanya? Jadi bingung gara-gara announcement. Pokoknya gitulah ya. Kalian bisa memanfaatkan layanan tarif parsial ini, bisa dibeli jauh-jauh hari ya. Karena ini bukan tarif khusus tapi ini tarif parsial. Bahkan tadi saya ngecek untuk keberangkatan bulan Januari pun sudah bisa dibeli Jayabaya tarif untuk rute Malang Surabaya maupun sebaliknya. Tadi terlambat dari Surabaya Gubeng, sekarang meninggalkan stasiun Surabaya Pasar Turi, on time lagi, on schedule, mantap jiwa. Karena di sini kan singgahnya cukup lama ya, bisa cukup untuk memperbaiki ketertinggalan. Tapi sebenarnya tadi tiba di Surabaya Pasar Turi ini juga on time sih. Ini ada logo apa nih? Mau balapan kah kita? Wah iya, kita mau balapan sama langsiran loco. Tuh di depo banyak lokomotif juga, dan itu ada rangkaian KRD. Emang Sindro bukan pakai yang itu kali ya? Tadi kenapa pakai yang Puwong? Selamat datang, kami informasikan perjalanan kereta api Jayabaya telah sampai di stasiun Babat. Sekarang kereta Jayabaya sudah tiba di stasiun Babat. Ini ternyata masih masuk wilayah Lamongan ya. Kita datang lebih awal sekitar 2 atau 3 menitan menambah waktu singgah di stasiun Babat. Ini masih wilayah Lamongan, masih dataran rendah juga ya. Ketinggian stasiun ini berada di 7 meter di atas permukaan air laut.
Sejak meninggalkan Surabaya, perjalanan naik Jayabaya kali ini diiringi oleh cuaca mendung ya. Jadi sekitar 4:30. Ini rasanya udah kayak menjelang maghrib. Saat ini kita singgah di stasiun Bojonegoro dengan catatan kedatangan lebih awal sekitar 3 atau 4 menit, menambah waktu tunggu di stasiun ini. Dan kita sudah naik level, tadi dari Babat itu 7 meter, sekarang Bojonegoro ini 2 kali lipatnya, sekitar 15 meter di atas permukaan air laut. Punya kenangan apa di Bojonegoro? Kayaknya nggak ada ya, karena saya lupa, kayaknya saya belum pernah naik kereta memulai perjalanan dari Bojonegoro sih. Wah, gerimis di Cepu. Semoga tidak licin. Oke. Selamat datang di Cepu. Akhirnya setelah mendung-mendung di perjalanan di Cepu, hujan mengguyur. Masih gerimis sih, tapi ya anggap aja hujan. Datang awal sekitar 1 menit menuju on time. Kita singgah di Cepu ini sekitar 6 menitan. Dan satu hal yang saya pengen itu naik Blora Jaya dari Cepu, tapi belum keturutan sampai saat ini. Karena ngejar ke Cepunya ini susah banget ya, apalagi saya tinggal di Jogja di jalur selatan. Kamu udah mau berangkat ya? Cepet amat, perasaan barusan ini 6 menit kayak terasa berlalu begitu aja. Menikmati hujan aja nih di perjalanan. Oh, kok jalur 3? Kirain mau berangkat tapi kok jalur 3? Sembrani. Masih keburu nggak ini kita merekam datangnya Sembrani nih? Mumpung lagi di bawah sambil bergerak ke kereta makan, karena tadi udah janjian sama Mbak Prami mau ke restorasi sekitar jam 5. Perjalanan panjang. Semoga masih keburu ngerekam Sembrani ya. Berarti tidak keburu artinya untuk menunggu Sembrani. Langsung ke kereta makan saja. Tadi aku udah bayar, tinggal ngambil. Nyebrang sana. Bang John. Kuning banget warnanya. Oke, ini Sembraninya sudah masuk stasiun Cepu, pas banget berangkat Jayabayanya. Jadi satu datang, satu pergi. Jadi saya sudah berada di kereta makan atau kereta restorasinya Jayabaya, berada di belakang Ekonomi 4 dan di depan Eksekutif 1, di tengah-tengah rangkaian banget. Ini adalah restorasi New Generation juga. Cara tampilan, kapasitas, kemudian kenyamanan juga tentu lebih baik dibandingkan generasi yang sebelumnya. Dan saya sudah memesan satu menu makan saya. Ini nasi langgi. Di sini ada nasi dibungkus daun, kemudian ada kentang, tempe, telur, suwir ayam, kerupuk, dan lain-lainnya.
Mari kita menikmati hidangan dan nanti tidak lupa juga upacara minum teh ya, karena saya sudah pesan satu teh premium juga. Tadakimasu. Kita cobain. Jadi nasi langgi itu technically ya kayak nasi rames gitu ya, isiannya macam-macam. Enak sih, bumbunya nendang. Masih panas. Jam segini kereta makan lumayan ramai ya. Pokoknya kereta makan mewah seperti ini enak nongkrong sih. Untuk masih dapat tempat. Sampai mana nih? 5:30 nyampe stasiun Randu Blatung. Posisi lagi gerimis. Dan tidak lupa untuk melaksanakan ritual wajib kalau lagi naik kereta. Dan juga kalian yang sedang dalam perjalanan jangan lupa untuk membudidayakan cara minum teh. Mari ngeteh. Wah, habis kena sambal pedas terus kena teh panas, mantap banget. Mantap. Ini perjalanan panjang menuju ke eksekutif 4 paling belakang cuy. Ini berapa nih? Mainan tombol pintu aja terus. Nyampe juga di belakang. Kayaknya paling sepi eksekutif 4 deh emang. Oh, lagi ada troli maksudnya, nggak bisa lewat. Sudah tiba di Ngrombo. Awalnya lumayan banyak, sekitar 3 atau 4 menitan. Dan terpantau masih hujan juga di Ngrombo. Kalau ditanya udah pernah belum ke Ngrombo? Sudah pernah. Waktu itu saya naik kereta Kedung Sepur dari Semarang ke Ngrombo, kembali lagi ke Semarang. Karena memang rutenya Kedung Sepur itu ya mentok sampai di stasiun Ngrombo ini. Dan stasiun Ngrombo itu punya anjungan kayak di lantainya 2 gitu. Di lantai 2-nya gitu. Buat melihat kereta api. Asik banget ya. Kayak gardu pandang gitu loh. Seperti biasa ya, kalau armada New Generation itu ngisi airnya lewat samping, jadi nggak perlu manjat-manjat. Kecuali memang di sebuah stasiun itu instalasi airnya dari atas, ya tetap ngisi dari atas. Kalau bisa dari samping sih sebenarnya lebih praktis ya, nggak perlu naik ke atap kereta. Jadi tadi itu Jayabaya bisa aja datang awal banyak, tapi nggak tahu kenapa tertahan sinyal juga lama, jadinya tiba di Semarangnya sesuai jadwal. Memang jadwal singgahnya itu 10 menit. Dan sebagai informasi, Jayabaya dilayani di kota Semarang melalui stasiun Semarang Poncol. Makanya tadi di Semarang Tawang kereta Jayabaya melintas langsung. Udah nyampe Semarang ya.
Biasanya kalau naik kereta Argonya Semarang dari Semarang ke Jakarta itu paling cuma sekitar 5 jam, tapi kalau Jayabaya ini masih 6,5 jam ke depan. Semangat! Meninggalkan stasiun Semarang Poncol, kita cek di Passengers Information Display. Saat ini kita melaju di kecepatan 90 km per jam dan suhu di dalam kabin terpantau 22 derajat Celcius, dan memang suasana di dalam kabin cukup sejuk ya, makanya barusan itu di situ stopnya Mbak Prami membagikan selimut. Ini bisa dipakai di sepanjang perjalanan, tapi tidak untuk dibawa pulang ya. Diberikan secara bukan diberikan sih, dipinjamkan secara cuma-cuma untuk dipakai. Jadi apa syaratnya supaya bisa memakai fasilitas selimut ini secara cuma-cuma? Yang pertama adalah naik kereta di perjalanan malam hari, dan yang kedua adalah naik di kelas eksekutif, minimal eksekutif lah ya. Kan Jayabaya ini punya 2 kelas layanan, satu eksekutif, satu ekonomi. Nah, yang pakai ini secara cuma-cuma hanya penumpang di kelas eksekutifnya. Sedangkan penumpang di kelas ekonomi tidak mendapatkan fasilitas ini. Bisa saja memanfaatkan layanan seperti ini, tapi berbayar kalau nggak salah Rp10.000 ya. Karena saya naik di eksekutif, bisa pakai ini cuma-cuma. Lumayan adem sih sebenarnya ya. Ini jam berapa sih? 19.42. Pantesan kok kayak ada yang beda gitu. Ternyata pencahayaannya sedikit dibikin redup ya. Tadinya ada lampu-lampu lengkung yang di tengah ini menyala meskipun nggak nyala tarang banget. Tapi sekarang dimatikan, menyisakan lampu atas samping. Tapi ini belum mode malam sih, harusnya kalau mode malam New Generation ini gelap banget. Di stasiun berikutnya. Terima kasih. Dear passengers, this is a non-smoking train. You are not allowed to smoke anywhere on the train, including the toilets or the landings. Kereta Jayabaya melayani singgah secara reguler di stasiun Pekalongan tadi sekitar jam setengah 9 malam, singgah selama 4 menit. Kemudian di Pemalang sekitar jam 9, itu singgah selama 3 menit. Dan saat ini jelang pukul setengah 10 malam, Jayabaya sudah tiba di stasiun Tegal. Kita dijadwalkan singgah selama 6 menit dan akan bertemu dengan sesama Jayabaya. Jadi kita akan bertemu dengan Jayabaya dari arah Pasar Senen tujuan Malang. Wih, pas banget ya ketemunya di stasiun Tegal. Udah mau datang tuh dari arah selatan ya. Announcement-nya kencang banget ya. Ini sesama Jayabaya sudah bertemu di stasiun Tegal. Nggak tahu kenapa suasananya jadi riuh banget kayak gini sih. Nah, lihat ya, sama-sama menggunakan armada New Generation, kelas eksekutif dan ekonomi. Kenapa rusuh sekali nampaknya. Jadi susunan rangkaiannya sama ya. Kalau dari Jakarta berarti eksekutif dulu baru ekonomi. Tapi kayaknya yang dari arah Jakarta ini yang kita ketemu ini kok acak ya. Ini ada yang nomor kecilnya di depan, ada yang di belakang, udah acak-acakan banget.
kepada seluruh penumpang kereta api Jayabaya, bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, kami persilakan untuk segera duduk. Sudah nyampe Cirebon, lumayan ya, awal 2 menit. Di Cirebonnya dilayani di stasiun Cirebon, bukan Cirebon Perujakan. Tadi kita melintas langsung di sana. Dan berarti sudah berapa lamakah saya naik Jayabaya? Ini dari jam setengah 1 siang sampai setengah 11 malam. Udah panjang lah ya perjalanannya. Sejauh perjalanan dari Malang sampai Cirebon sih lancar-lancar aja, bahkan di beberapa kesempatan lebih sering datang awal ya. Memang si Jayabaya ini, cuman kan kemarin juga sudah diinfo ada beberapa spot petak di antara Cikampek Cirebon yang sedang dalam pengerjaan perawatan. Jadi nggak tahu ya nanti setelah ini menuju ke arah Jakarta apakah akan tersendat-sendat karena jalurnya masih dilakukan perawatan. Ya nggak apa sih telat, soalnya nyampe Jakartanya tuh jam setengah 2 dini hari juga bingung mau ngapain. Telat banyak juga seneng sih kayaknya. Jadi ini udah jelang pukul 11 dan kok nggak ada tanda-tanda mau diubah ke mode malam yang lebih gelap ya dari ini. Apakah memang di Jayabaya kayak gini atau nggak tahu ya. Dan kayaknya mau mencoba istirahat lah ya. Kayaknya sayang banget kalau naik eksekutif seenak ini nggak dipakai buat istirahat. Meskipun ya nggak tahu bisa tidur apa enggak, tapi kita coba dulu yuk. Sudah mencoba untuk istirahat tapi ternyata agak sulit ya di perjalanan kali ini. Dan barusan sudah meninggalkan stasiun Karawang yang tadi saya sempat cek, ternyata Jayabaya dari 2 arah itu dilayani persinggahannya secara reguler di Karawang. Semacam Majapahit itu kayaknya yang berhenti hanya yang dari arah Jakarta ya di Karawang, yang dari Malang tidak berhenti. Dan selevel Matarmaja pun dari 2 arah malah tidak berhenti Karawang. Jadi mungkin beberapa saat terakhir sebelum nanti tiba di tujuan, apa yang bisa saya share mengenai perjalanan terkini naik kereta Jayabaya. Kereta Jayabaya adalah kereta yang melayani perjalanan penumpang dari Malang menuju ke Jakarta maupun sebaliknya, dan menjadi satu-satunya yang melewati Surabaya. Jayabaya yang pertama kali saya kenal adalah layanan perjalanan di kelas ekonomi. Waktu itu kalau nggak salah menggunakan ekonomi AC Kemenhub, yang kemudian ditambahkan kelas eksekutif sehingga hingga kini melayani 2 kelas, yaitu eksekutif dan ekonomi. Secara spesial pada tanggal 26 September 2023, kereta Jayabaya menjadi pelopor dioperasikannya armada ekonomi New Generation ya, yang merupakan modifikasi dari armada ekonomi AC Kemenhub. Dan kira-kira setahun kemudian tak hanya upgrade di kelas ekonominya, di kelas eksekutifnya pun mendapatkan peningkatan sarana sehingga terkini baik di kelas eksekutif dan kelas ekonomi Jayabaya sudah menggunakan sarana terbaru eksekutif dan ekonomi stainless steel New Generation. Selain menjadi satu-satunya kereta di rute Malang Jakarta yang melewati Surabaya, Jayabaya juga menjadi satu-satunya
yang menawarkan kelas eksekutif dan ekonomi sekaligus. Untuk kelas ekonominya bukan menjadi yang pertama karena Majapahit sudah terlebih dahulu mendapatkan sarana New Generation Stainless Steel, tapi untuk kelas eksekutifnya menjadi yang pertama dan satu-satunya di rute Malang-Jakarta yang sudah menggunakan sarana terbaru. Jika kita lihat durasi perjalanan Jayabaya rute Malang-Jakarta dengan beberapa kereta yang lain, maka posisinya ada di tengah-tengah ya. Bukan menjadi yang tercepat, tapi tidak juga yang paling lambat. Dan jadwal perjalanan Jayabaya ini bagi saya pribadi, dari arah Jakartanya jadwalnya lebih enak ya. Sore hari tiba di Malangnya juga masih cukup pagi. Sedangkan dari arah Malang kayaknya terlalu awal dan tiba di Jakartanya juga masih dini hari ya, masih cukup petang. Tapi mungkin buat sebagian orang, ketibaan di Jakartanya Jayabaya ini lebih enak karena sebelum jam mulai kerja dibandingkan dengan Majapahit yang tiba di Jakartanya sudah cukup siang, sudah melewati jam mulai kerja. Kemudian poin penting yang berikutnya yang pasti adalah mengenai tarif perjalanan atau harga tiket. Sebagai gambaran, Jayabaya eksekutif ini harga tiketnya satu kali perjalanan full berkisar di antara 600 hingga 700 ribuan. Sedangkan di kelas ekonominya berkisar di antara 400 hingga 500 ribuan, yang mana posisi ini berada di tengah-tengah juga. Kalau kita bandingkan dengan sesama layanan ekonomi, pilihan naik Jayabaya ini menjadi yang termahal harga tiketnya dibanding Matarmaja dengan Majapahit ya. Majapahit yang sudah menggunakan sarana yang sama, harga tiketnya 300 ribuan, sedangkan Jayabaya ini ada di angka 400 ribuan, masih mahalan Jayabaya. Tapi kalau kita bandingkan di layanan eksekutif, maka pilihan naik Jayabaya ini menjadi pilihan yang paling terjangkau ya jika dibandingkan dengan harga tiket Brawijaya apalagi Gajayana. Jadi kira-kira lebih baik pilih yang mana? Kembali lagi bagaimana kemampuan dan kebutuhan ya. Apalagi kalau kalian melakukan perjalanan nggak full trip. Jadi harus menentukan kereta mana sesuai rutenya. Apakah itu mau ke arah Purwokerto, atau mau ke arah Jogja, atau mau ke Semarang, itu masing-masing sudah ada pilihannya. Satu hal yang pasti hingga video ini dibuat, yang sudah menggunakan sarana New Generation di rute Malang-Jakarta, hanya ada dua pilihan, yaitu Jayabaya dan Majapahit. Majapahit hanya kelas ekonomi, sedangkan Jayabaya ekonomi dan eksekutif. Jadi Jayabaya satu-satunya armada eksekutif New Generation di lintas Malang-Jakarta ya. Gajayana belum, Brawijaya juga belum. Dan perlu saya mention juga, tadi kereta Jayabaya melayani singgah di stasiun Bekasi. Kemudian di stasiun Jatinegara juga singgah secara reguler. Maka dengan demikian saatnya bersiap untuk tiba di tujuan akhir perjalanan di stasiun Pasar Senen. Wih, akhirnya ya, sekian belas jam sudah terlampaui. Selamat datang di Jakarta. Oke, sudah siap turun. Dan kali ini dapat armada yang cakep. Suspensinya enak, kemudian suhu kabin juga adem, sampai selimutan aja masih kedinginan. Cuman sayangnya kurang maksimal menikmati mode malam ya, karena tidak diatur gelap, cuman remang-remang tok. Jadi aduh, rasanya kok sayang banget gitu ada fasilitas tapi nggak dimanfaatkan. Ya sudahlah, mari kita menunggu merapatnya Jayabaya di stasiun Pasar Senen. Wah, terlambat banyak, Rek. Apa itu? Bersyukur sekali sudah tiba dengan selamat di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Tahu nggak, Rek, telat banyaknya kenapa? Bukan karena pembatasan kecepatan, tapi tadi berhenti hampir setengah jam di stasiun Jatinegara. Nggak tahu kenapa ya, tapi nggak apa-apa sih, nggak keburu-buru juga. Lagian masih jam segini, mau ngapain juga kan di Pasar Senen. Antri eskalator. Dan dengan tibanya Jayabaya di stasiun Pasar Senen, maka berakhir juga video perjalanan kali ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu. Pamit.
Jakarta.